Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, dan video ini kita ambil pada jam istirahat setelah sesi 1 berlangsung. Tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini sampai sesi 1 ini berakhir. Untuk IHSG ya ditarik naik sih ya, tadi menjelang close market itu ditarik naik dan tutup Eee, di harga pembukaan ya. Jadi IHSG di sesi 1 ini ya belum ditutup hijau sih. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 30 sampai sesi 1 ini berakhir di IHSG, eee, yang rame ya, maksudnya yang fluktuasinya tinggi, yang volumenya tinggi ya bisa diperhatikan ini saham Sage WiFi mungkin sedang digoreng. Kemudian yang valuasi paling gede sampai sesi 1 ditutup itu ada Bank BCA dan GoTo ya, dan ini hitungannya eee, sesi 1 hari ini itu lebih ramai dibandingkan sesi 1 kemarin ya. Jadi mudah-mudahan nanti di sesi kedua untuk IHSG bisa ditutup hijau, semoga aja sih seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksi IHSG kemarin secara keseluruhan tanggal 29 Mei itu ternyata aslinya lebih banyak yang keluar ya loh. Jadi untuk, kemarin itu aslinya net sell ya di beberapa saham khususnya di big cap. Bank BRI aslinya net sell 124,5 M kemarin, kemudian Telkom aslinya terus keluar, kemarin juga masih net sell 123,1 M. Bank BCA kemarin aslinya keluar 85,1 M, Astra kemarin aslinya keluar 50,9 M, dan yang paling banyak dibeli asing kemarin di IHSG adalah yang pertama GoTo, Adaro, NVR, PTBA. Adaro ya, ini menarik untuk saham Adaro, harganya udah berada di area support. Kemarin mantul ya, nyentuh support kemudian mantul naik, hari ini hijau sampai sesi 1. Nanti kita akan cek untuk saham Adaro apakah masih ada kemungkinan naik atau enggak. Kalau lihat transaksi kemarin dan hari ini sampai sesi 1 berakhir ya, semoga aja untuk IHSG nanti bisa hijau ya, semoga ada. Eee, soalnya kalau kita bentar, oke. Perhatikan aja level ini untuk, IHSG nanti ya, semoga aja bisa nyentuh level 6.730. Tapi kalau menurut saya ya, kemungkinan untuk IHSG nanti naik cuman nggak terlalu tinggi. Semoga aja seperti itu, mengingat untuk sampai sesi 1 ditutup itu BBCA naik lumayan tinggi ya, padahal kemarin aslinya jualan. Coba kita cek untuk saham Bank BCA ya, untuk yang pertama gimana untuk saham BBCA. Secara teknikal dulu untuk saham BBCA hari ini, ditutup sampai sesi 1 berakhir itu ditutup surplus 1,37%, ini hitungannya lumayan tinggi untuk sekelas Bank BCA. Dan, mmm, hari ini langsung open pas di harga apa ini ya, di harga tertingginya waktu pas tanggal 26 April, opennya di 9.200. Sempat turun langsung ditarik naik untuk BBCA ya, sampai sesi 1 ini ditutup. Untuk BBCA, belum ada koreksi buat turun ini kalau kita lihat candlenya. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin net sell loh, ya kan net sell 85 M. Kalau kita cek dari awal bulan ini untuk BBCA net sell 124 M aja, jadi kadang masuk kadang keluar untuk aslinya di saham BBCA. Untuk kemarin untuk BBCA didistribusi sih tanggal 29 itu, eee, untuk aslinya yang keluar ZBKZ dan yang masuk untuk aslinya AKBK. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini BBCA,
antara supply demand-nya sampai sesi satu ini ditutup, itu demand-nya lumayan kuat ya, ini 68% untuk, demand BPCA, sedangkan untuk supply-nya cuma 32, jadi dorongan ke atas itu lebih kuat ya. Semoga saja nanti bisa bertahan di atas close di atas 9.200 ya. Kalau bisa bertahan di atas 9.200 sampai, close market, semoga saja untuk BPCA besok bisa naik. Secara teknikal sih seperti itu. Kalau naik untuk resistennya secara histori ada di level ini 9.400. Oke, itu untuk saham BBCA. Jadi nanti di sesi kedua sih perhatikan saya level ini 9.200, semoga nggak jebol. Kalau lihat transaksi sampai sesi satu ini ditutup, demand-nya lumayan kuat ya, jadi ada kemungkinan masih naik, semoga aja seperti itu. Tapi udah 1% lebih ya, udah lumayan tinggi. Gimana ini? Ya kalaupun nanti koreksi turun ya semoga nggak jebol 9.200, aman lah untuk BBCA. Oke, itu saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Gimana untuk saham Bank BRI hari ini juga hijau candlenya ya, open gap bawah di awal market itu langsung open di 5.500 untuk harga pembukaan Bank BRI, cuma langsung ditarik naik setelah nyentuh level tertingginya tadi di 5.600, ditarik turun lagi dan plus sampai sisa satu tutup itu di 5.575. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI, untuk BBRI sama ya kayak Bank BCA, untuk demand-nya lebih kuat nih 65% untuk demand Bank BCA, sorry, untuk demand Bank BRI, dan untuk, supply-nya 35%, jadi dorongan ke atas lebih kuat. BBRI kemarin aslinya net sell, kalau dalam 1 bulan terakhir ini udah net sell 1,6 triliun ya, kemarin cuman keluar seratusan M, jadi itu hitungannya nggak banyak-banyak banget. Kita lihat aja nanti close market gimana, kalau aslinya jualan lagi di saham BBCA perlu hati-hati sih, tapi kalau aslinya nanti malah nambah muatan lagi ya nggak menutup kemungkinan untuk BCA akan konsolidasi dulu, habis itu breakout breakout ini sih 5.600 bisa naik sih. Ya, jadi nanti di sesi kedua perhatikan saya level ini 5.600. Soalnya tadi sempat nyentuh juga ya level 5.600. Misal di sesi kedua itu berhasil breakout, untuk besok sih nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi secara teknikal ya, seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk nanti sih di sesi kedua perhatikan saya level 5.600, kalau konfirmasi breakout ada kemungkinan untuk besok masih bisa naik. Secara teknikal seperti itu. Selanjutnya kita cek saham GoTo ya. Untuk saham GoTo tadi sempat naik sampai ke berapa? 113 kalau nggak salah. 112 ding. Heeh, 112. Cuman turun lagi. Close market itu turun lagi ya, bukan close market apa ya, sesi satu berakhir itu turun lagi untuk saham GoTo, turun dan close di 110, 110. Di awal market itu open gap atas, opennya di 109, turun 1 poin, 108, naik ke 112 dan turun lagi. Ya semoga aja nanti masih dijaga di atas 108 ya untuk saham GoTo. Kalau kita cek untuk transaksinya GoTo. GoTo kemarin aslinya masih masuk 84 M. Tadi BBRI belum kita cek ya, yang keluar itu kemarin siapa, aslinya yang keluar kemarin ada YU, BB. YU dan BB itu dua broker yang keluar paling banyak untuk hari ini, malah untuk BB ini 100% selling ya kemarin, di saham Bank BRI, dan yang masuk paling banyak CCRX. Coba kalau kita cek dari awal, perhatikan ya YU, BB, mana kalau dari awal bulan ini untuk BB-nya terus jualan ya, udah najal 308, jadi nggak heran kalau hari ini jualan ya, ya biarin aja. YU-nya juga
jualan. Yang penting untuk ZP, RX, AK, KZ, AG belum distribusi banyak di saham Bank BRI kemarin ya. Jadi semoga saja hari ini mereka nambah muatan lagi untuk Bank BRI dan harganya bisa breakout. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Tadi soalnya kita lupa nggak cek untuk saham GoTo gimana, apakah masih diakumulasi AK kemarin. Untuk saham GoTo dari awal bulan Mei ini untuk AK-nya udah net B 2 triliun lebih ya, ini kelihatan sekali kalau AK itu cenderung akumulasi di saham GoTo atau mau private placement ya. Mau nerbitin saham baru lagi, jadi stok lembar sahamnya makin banyak nanti. Apakah tambah bagus untuk harga saham ya kita lihat aja nanti ya. Kalau untuk transaksi kemarin juga AK-nya masih terus masuk ya. Kemarin tanggal 29 Mei itu untuk AK-nya netback 163,1 M cukup banyak. Selain AK ada YU yang masuk 29,8 M ya. Yang keluar ada ZB, CC ya. Ini sih masih diakumulasi terus oleh AK untuk saham GoTo ini. Dan untuk transaksi hari ini untuk supply demand-nya lumayan kuat ya, ini 61%. Jadi ya dorongan buat naik itu lebih kuat di sesi 1. Semoga saja untuk nanti di sesi kedua masih bisa naik untuk saham GoTo. Yang pasti kalaupun turun itu nggak jebol aja di bawah 108 ya. Di bawah 108. Ya ini di 108 udah mulai jaga harga, ada 2 juta lot ya di 108 ini support untuk GoTo saat ini secara teknikal dan secara broker saham ya. Perhatikan 108 semoga enggak jebol. Oke, itu untuk saham GoTo sih. Cuman sampai hari ini semoga aja nanti AK-nya masih masuk sih, jadi masih diakumulasi AK. Oke, itu untuk saham GoTo. Mungkin kalau mau entry ya untuk support terdekatnya sih di 108. Cuman kembali lagi disclaimer sih semoga nggak jebol, soalnya kalau sampai jebol 108 bisa ke 103, 102 lagi. Oke, itu untuk saham GoTo secara teknikal ya. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Dan untuk saham Telkom masih mencoba breakout ya, masih konsolidasi di bawah 4.200 ya, 4.200 masih jadi resisten kuatnya untuk Telkom saat ini. Belum berhasil breakout ya beberapa hari terakhir nih. Bentar. Telkom. Kemarin naik lumayan tinggi untuk saham Telkom, cuman hari ini langsung open gap bawah, opennya di 4.140. Sempat naik juga ya, mau nyentuh 4.200 untuk tadi level tertingginya sampai sesi 1 itu di 4.190, cuman ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksi Telkom kemarin naiknya itu aslinya keluar tapi net sell 123,1 M ya kemarin naik tapi aslinya keluar. Untuk terus siapa yang naikin? Telkom kemarin yang distribusi AKBK ya, dan AKBK-nya ini versi asing, AKBK TP versi asing net sell. Yang masuk KZ aja paling banyak 44 M, jadi aslinya distribusi ditampung oleh lokal ya kemarin di saham Telkom. Untuk hari ini sampai sesi 1 ini berakhir, supply-nya lebih kuat ya, sedikit lebih kuat 52%. Jadi kayaknya buat breakout di atas 4.200 hari ini agak berat ya untuk saham Telkom. Kemungkinan sih nanti akan ya masih akan di area sini-sini aja ya, mungkin akan konsolidasi dulu di area sini. Masih ya kayaknya sih masih agak berat buat breakout. Oke, itu untuk saham Telkom. Jadi yang belum punya posisi nanti di sesi kedua mending wait and see aja dulu sih. Cuman kembali lagi disclaimer,
untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom, soalnya dalam beberapa waktu terakhir nih distribusi lumayan banyak loh aslinya di saham Telkom. Ini kalau kita cek aja dari awal bulan untuk aslinya udah net sell 2,2 triliun ya di saham Telkom, jadi ya perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham Pegas yang kemarin naik lumayan tinggi. Untuk saham Pegas selanjutnya area resist supportnya ya, jadi buat teman-teman mungkin yang udah ambil posisi dalam kemarin 2 hari terakhir itu nyentuh area support di 1330, yaitu bisa dikatakan area support ya. Itu mantul naik, cuman hari ini bentuk candle hijau kecil sih sampai sesi 1 berakhir di saham Pegas ini. Secara teknikal resistennya ada di 1460 dan supportnya masih di ya, antara 1320 sampai 1330, itu masih jadi support kuatnya untuk Pegas. Lalu kita cek untuk transaksinya Pegas. Kalau dari awal bulan aslinya net sell 187 M ya, jadi kadang masuk kadang keluar, cuman lebih banyak yang keluar. Untuk kemarin net buy 19,7 M aja, jadi asing net buy segini itu 19,7 M, kemarin udah bisa naik lumayan tinggi ya, kemarin di saham Pegas itu naik lumayan tinggi, 4% lebih ya kemarin. Jadi kalau menurut saya ini untuk Pegas, untuk pemain besarnya itu sebagian masih wait and see ya, masih hold ya, saham Pegas itu masih dipegang, cuman belum digerakin, kemungkinan sih seperti itu. Nunggu momen atau sentimen positif aja untuk Pegas, kayaknya sih nanti sekali naik lumayan tinggi ya kalau ada sentimen positif. Soalnya kemarin aja net by 19 M untuk asing net by 19,7 M untuk Pegas sudah bisa naik 4% lebih ya, walaupun ya nggak menentu juga sih Pegas, tapi kalau menurut saya ya seperti itu. Para pemain besarnya itu masih pegang sahamnya, tapi masih wait and see ya, nunggu momen atau nunggu sentimen buat naikin saham Pegas. Secara keseluruhan untuk kemarin, yang masuk untuk asnya ada BK, AK, DC ya. Kemudian yang keluar nggak terlalu banyak, hitungan juta aja. Jadi cenderung diakumulasi asing. Lihat transaksinya sih sebenarnya ya nggak gede-gede banget ya untuk nilai valuasi transaksi Pegas untuk kemarin, cuman bisa naik 4% untuk hari ini. Tapi untuk hari ini sih supply-nya lebih kuat, ini 59% sampai sesi 1 ditutup. Dan kayaknya sih menurut saya nanti kemungkinan di sesi kedua ya harganya masih di area sini-sini aja sih, nggak terlalu pergerakannya itu nggak terlalu lebar, kemungkinan akan konsolidasi dulu untuk hari ini ya. Yang belum punya posisi, ya kalau mau entry nanggung di tengah-tengah seperti ini sih mending wait and see aja sih, nunggu breakout aja ya sekalian, atau ya nunggu pas kalau ada di area support, seperti itu aja. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bekas. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini hijau ya, sampai sesi 1 ditutup surplus 2,90%. Tadi sempat nyentuh level tertingginya di 2150, cuman ditarik turun lagi, close sesi 1 di 2130. Kemarin sempat nyentuh area support, naik ya, jadi mantul kemarin asnya net buy. Untuk hari ini kalau kita cek untuk transaksinya Adaro, untuk Adaro emang beberapa hari terakhir inilah ya aslinya sebagian masuk. Untuk Adaro demand-nya lumayan kuat, cuman nggak kuat-kuat banget, ini 54% di sesi 1 dan supply-nya 46%. Ya, jadi demand-nya lebih kuat sedikit sih. Kalau menurut saya sih perkiraan untuk saham Adaro ini cuman technical rebound aja ya sepertinya. Soalnya kemarin ya aslinya masuk BKAK, cuman ada yang distribusi ini
LCC dan NI lokalnya distribusi aslinya masuk. Kalau kita cek dari tanggal 22 dalam 1 minggu terakhir, ya aslinya sih masuk lumayan banyak ya. Dalam 1 minggu terakhir ini di saham Adaro aslinya udah masuk, bentar, udah masuk 121,9 M loh, dan AVG-nya di 2.233. AVG asing ya, setelah keseluruhan 2433. Floating loss ya, jadi kayaknya sih masih ada kemungkinan naik, cuma naiknya itu cuman gimana ya, enggak awal, iya naiknya itu paling bentuk higher lower apa ya, lower high, kemudian hati-hati kalau harga batu baranya itu masih ada di bawah. Kok ya, untuk harga batu baranya juga masih di bawah ya, masih di 166, nggak kemana-mana di bawah. Ya ada kemungkinan untuk saham Adaro ini kayaknya sih untuk beberapa hari ke depan akan konsolidasi dulu ya. Kalaupun naik itu kemungkinan cuma technical rebound aja, bukan awal dari tren bullish-nya. Kemungkinan sih seperti itu kalau menurut saya ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Untuk resistennya di level berapa kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, di sini sih. Kalau misal naik perhatikan aja level 2260. 2260-an, 60. Ya, kayaknya sih akan konsolidasi ya, seperti pas tanggal nih Januari 2022 sampai Februari 2022 kan konsolidasi dulu ya. Kemungkinan untuk Samadra akan konsolidasi dulu kalau menurut saya ya. Cuman kita ikuti aja pergerakannya untuk beberapa hari terakhir, dalam 1 minggu terakhir ini sih aslinya lebih banyak yang masuk. Jadi aslinya mulai mungkin investasi lagi di saham Adaro mungkin ya. Yang pasti untuk support kuatnya sih ya masih di sini 2000, 2010 itu area support. Oke, itu untuk saham Adaro. Di sesi kedua sih kalaupun naik kayaknya sih nggak tinggi-tinggi banget ya. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang hari ini juga hijau, di sampai sesi 1 ditutup itu hijau. Oh enggak sih, minus ya untuk ITMG. Tadi kayaknya sempat hijau, turun lagi. Hijau dikit tadi itu pas saya lihat, ternyata close-nya sampai sesi 1 itu minus 0,22% ya. Jadi masih di bawah. Untuk saham ITMG secara teknikal sih untuk supportnya kalau masih turun terus nggak menutup kemungkinan bisa ngejar 20.900, 20.900, 21.000 itu area support kuat untuk saham ITMG. Jadi kalau lihat trennya juga masih bearish ya. Kalau kita cek untuk transaksinya coba. Untuk ITMG dalam 1 minggu terakhir ini aslinya cuma netback 2,6 M aja. Jadi untuk kemarin aslinya netback 10,8 ya. Jadi kemarin aslinya lumayan sih masuk di ITMG. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini demand-nya lumayan kuat, ini 61% dan supply-nya 39%. Jadi dorongan ke atas lebih kuat sih, cuman nggak terlalu liquid aja, masih sepi untuk saham ITMG. Lihat valuasi transaksi hari ini cuman berapa ini? Ya untuk saham ITMG sih aman ya, kalaupun buat teman-teman minat masuk, udah yakin nih harganya udah di bawah banget dan minat sekali buat masuk ya, saran saya sih dicicil aja dulu ya, jangan langsung banyak-banyak.
Ya, karena untuk area support sih target penurunan saham IDMG bisa jadi ke 20 ribuan, 21 ribuan. Bisa jadi ya, bukan pasti ke area situ, cuman bisa jadi. Jadi, analisa itu nggak ada yang pasti, ini hanya analisa saja untuk area support posisi kalau menurut saya ada di 20.900, 21.000. Ya, bisa pertimbangan area situ sih kalau mau entry itu. Ya bisa katakan area yang cukup menarik sih kalau menurut saya, cuman udah cukup dalam penurunan saham ITMG ini. Aslinya juga udah mulai masuk kemarin, cuman nggak terlalu banyak 10 M-an aja. Oke, itu untuk saham ITMG mungkin nanti di sesi kedua sih nggak terlalu liquid, maksudnya ya akan konsolidasi dulu artinya di arah sini-sini aja. Oke, itu saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya. Dan untuk saham PTBA hari ini naik ya sampai sisa satu ditutup itu ditutup surplus 1,69%, naik. Kemarin bentuk candle doji nih, doji apa ini? Doji yang ke arah bullish ya. Nah, ini open turun dikit naik dan close sampai sesi satu berakhir ini close di atas 2.990, di atas 3.000 ya. Close-nya di 3.010 soalnya untuk saham PTBA ya semoga aja nanti nggak jebol itu area 3.000. Area 3.000 itu udah jadi area support PTBA karena hari ini berhasil breakout ya sampai sesi satu tutup ini berhasil close di atas 3.000. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA, oh antara supply demand-nya sih nggak beda, ya lebih banyak demand-nya sih ini 57% cuman nggak beda jauh. Kayaknya sih nanti untuk hari ini untuk saham PTBA akan konsolidasi dulu kalau menurut saya ya. Untuk kemarin tanggal 29 aslinya masuk sih 30 M, masuk lumayan banyak kemarin ternyata ya. Jadi kemarin itu masuk lumayan banyak asing di saham PTBA. Yang masuk tanggal 29 itu ada BK, CCAK ya, dan yang keluar enggak ada. Jadi kemarin aslinya 100% masuk di saham PTBA, enggak ada yang jualan sama sekali. Candlenya dorongan ke atas lebih kuat dan hari ini juga hijau. Semoga aja nanti close-nya itu bertahan di atas 3.000 ya. Kalau bisa close di atas 3.000 ada kemungkinan untuk besok masih bisa naik sih di awal market kalau secara teknikal seperti itu. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham UNTR ya. Untuk saham UNTR juga hari ini oh nggak kemana-mana ya, konsolidasi di bawah turun perlahan. Secara histori supportnya ada di 22.000. Kita cek untuk transaksinya UNTR. Kemarin aslinya net sell 24,7 M. Untuk hari ini supply-nya lebih kuat ya, jadi dorongan ke bawah lebih kuat. Kemarin aslinya jualan ditampung oleh lokal. BP, KZ, AKBK versi asing net sell kemarin di saham UNTR dan ditampung oleh CC versi lokal. CC lokal dan CC asing juga sih. Ya, tapi aslinya secara keseluruhan net sell kemarin di saham UNTR. Untuk nanti sih sama besok ya jangan buru-buru entry di saham UNTR, kemungkinan sih untuk harganya akan ya kalau nggak konsolidasi turun perlahan ya untuk saham UNTR ini. Untuk support kuatnya, untuk support terdekatnya sih untuk saat ini ada di 22.000. Oke, itu untuk saham UNTR. Selanjutnya kita cek saham DILD ya. Untuk saham DILD hari ini ARB lagi.
Ini gimana ini untuk saham DILD? Sahamnya Pak Luk Ting Hung turun ARB lagi. ARB ya, kemarin juga ARB secara teknikal juga udah nyentuh, dan untuk hari ini sih lihat aja nanti di sesi kedua ya, apakah bisa close di atas 226 atau enggak ya. Soalnya kalau ARB kan berarti jebol 226. 226 itu tadi area supportnya untuk saat ini, karena hari ini, bukan karena hari ini, karena close-nya pas sesi satu ini di harga 224 ya, 226 udah jadi resisten untuk saham DILD. Misal close ARB untuk besok sih ada kemungkinan turun lagi ya untuk saham DILD. Ya lihat aja di sesi kedua apakah bisa balik lagi di atas 226 atau enggak. Kalau berhasil close di atas 226, siapa tahu nanti diangkat naik ya. Itu nggak menutup kemungkinan untuk besok hijau sih di awal market. Cuman kalau hari ini close di 224 berarti untuk besok sih ada kemungkinan masih turun lagi ya. Untuk area support selanjutnya untuk saham DILD kalau hari ini close ARB itu ada di 210. Kalau kita hitung-hitung misal hari ini, kalau ARB kan di 224. Kalau besok ARB lagi ke 208 sih. Wah, di sini sih. Bukan 208 berapa? Ya pas kalau besok ARB ke 210. Misal hari ini ARB dan besok ARB lagi berarti opennya pas di area support ya. Semoga aja hari ini enggak ARB lah ya, nanti dia akan naik di 228, cuman kita juga nggak tahu. Kalau lihat transaksinya sih supply-nya lumayan lebih kuat ya, jadi cuman yang ngantri di harga overnya ini ya hitungannya nggak tebel-tebel banget sih. Gimana ya untuk saham DLD? Lihat aja nanti sesi kedua. Kalau nggak bisa close di atas 227 untuk besok ya jangan buru-buru entry, itu aja. Oke, itu untuk saham DILD ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.